Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan untuk hari yang baru, 16 Oktober tahun 2020. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mendengarkan pekabaran firman-Mu di hari ini, hari yang baru. Biarlah pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita di pagi hari ini yaitu di hadapan yang lanjut usianya. Di hadapan yang lanjut usianya. Daniel 7:13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Sekali lagi, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Daniel 7 ayat 13. Demikianlah disampaikan kepada nabi itu melalui penglihatan. Hari yang besar dan khidmat di mana sifat-sifat dan hidup manusia diperiksa kembali di hadapan hakim segenap dunia, dan kepada setiap orang akan diberikan upah menurut perbuatannya. Yang lanjut usianya itu ialah Bapa. Dialah sumber segala makhluk dan mata air segala hukum, yang akan memimpin pengadilan itu. Dan malaikat-malaikat yang kudus sebagai pelayan-pelayan dan saksi-saksi berjumlah 1000 kali, beribu-ribu dan selaksa kali berlaksa-laksa turut menghadiri persidangan ini. Kristus datang kepada yang lanjut usianya di surga untuk menerima kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan yang akan diberikan kepadanya pada akhir tugasnya sebagai pengantara. Kedatangan inilah bukan kedatangan yang kedua kali ke dunia ini, yang diramalkan dalam nubuatan yang akan terjadi pada akhir masa 2300 petang dan pagi pada tahun 1844, dan disertai oleh malaikat-malaikat surgawi. Imam besar kita itu memasuki tempat yang maha suci, dan di sana tampil di hadapan Allah, ikut pada pelayanannya yang terakhir untuk manusia, untuk melakukan pelayanan pengadilan pemeriksaan, dan untuk mengadakan pendamaian bagi semua yang berhak menerimanya. Dengan demikian, mereka yang mengikuti dalam terang perkataan nubuat itu melihat bahwa sebagai gantinya datang ke dunia ini pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1844, Kristus memasuki bilik yang maha suci dalam bait suci surgawi untuk melaksanakan pekerjaan penutupan dari pekerjaan pendamaian, persiapan kepada kedatangannya. Juga terlihat bahwa sementara persembahan karena dosa menunjuk Kristus sebagai korban, dan imam besar melambangkan Kristus sebagai pengantara. Demikian juga kambing Azazel melambangkan iblis sebagai sumber dosa, ke atas mana dosa-dosa orang yang benar-benar menyesali dosanya pada akhirnya ditanggungkan. Bila mana imam besar oleh jasa darah korban karena dosa memindahkan dosa-dosa dari tempat kudus ke atas kambing Azazel, bila mana Kristus oleh jasa darahnya sendiri memindahkan dosa-dosa umatnya dari tempat kudus surgawi pada akhir pelayanannya, ia akan menanggungkan dosa-dosa itu ke atas iblis, yang pada pelaksanaan hukuman harus menanggung hukuman terakhir. Kambing Azazel dibawa jauh dan dilepaskan di tempat yang tidak berpenduduk, agar tidak pernah datang kembali ke tengah-tengah perkumpulan orang Israel. Demikianlah iblis untuk selama-lamanya terhapus dari hadirat Allah dan umatnya, dan ia akan dihadapkan pada kebinasaan terakhir dosa dan orang-orang berdosa. Saudaraku, yang lanjut usia itu adalah Allah Bapa, di mana proses pemeriksaan, proses pendamaian, Yesus bertindak sebagai pembela kita. Dan inilah poin yang paling utama, bahwa Yesus bertindak sebagai pembela kita di hadapan Bapa. Kalau kita lihat ayat tema kita, aku terus melihat bahwa penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Jadi seperti anak manusia ini adalah Yesus Kristus. Dia yang nanti pada kali yang kedua dia akan datang. Kenapa? Yesus, Allah menjemput manusia itu dengan satu gambaran bahwa yang datang itu adalah Yesus. Yesus yang akan datang pada kali yang kedua. Kenapa? Oleh karena Yesus itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Dia sebagai
pencipta kita, dia sebagai pemelihara kita, dia sebagai penebus kita, dia sebagai penjamin kita, pembela kita. Untuk mana di hadapan Allah, Yesus menyatakan kita ini adalah orang-orang yang layak. Bukan karena diri kita, tapi karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Itulah sebabnya saudara, kepada kita siapakah kita ini? Kadang kita mungkin merasa bahwa kita ini lebih penting dari orang yang lain. Padahal kita ini semua tidak layak. Tetapi Yesuslah yang melayakkan kita di hadapan Bapa. Mari kita rendah hati, mari kita hidup jangan sampai sombong. Mari kita selalu bergantung, percaya hanya kepada apa yang Yesus telah buat. Jasa-jasa Kristus yang begitu besar dalam hidup kita. Inilah menjadi doa dan pengharapan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pada pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Peliharalah kami dengan kasih-Mu yang ajaib selalu. Biarlah kiranya melalui kehidupan kami sepanjang hari ini, Yesus itu dapat diberitakan, dipancarkan melalui kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa pada ibadah kita besok. Shalom.